Manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang dapat bertumbuh dan berkembang berdasarkan umur setiap individu. Dari mulai kanak-kanak, remaja, hingga dewasa. Di antara masa-masa tersebut, terdapat masa di mana sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang disebut masa remaja. Masa remaja merupakan periode transisi dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang berlangsung pada dekade kedua masa kehidupan. Ya, menurut Ibu ya, masa remaja itu kenapa dikatakan kritis? Karena masa remaja itu masa peralihan dari kalau secara psikologi itu dari remaja menuju dewasa. Jadi kritisnya itu kalau di usia remaja itu bisa terpengaruh oleh teman. Ya, sekarang ya apalagi terpengaruh media sosial, internet. Belum lagi ketika masa-masa remaja itu biasanya di usia SMP dan SMA. Nah, ini jelas justru masa kritis karena yang tadi saya katakan tadi ya, kritisnya itu mudah terpengaruh, mudah namanya bisa mengikuti teman-temannya yang kadang tidak sesuai dengan norma, akhirnya dapat dikatakan kritisnya tadi bisa berubah-ubah. Jadi dia itu ibarat air itu yang belum tenang gitu loh, jadi masih temannya berkata apa dia mengikuti, kalau temannya mengajak baik mungkin mereka mengikuti yang positif, tapi kalau lingkungannya mengajak yang negatif bisa remaja tadi juga mengikuti yang negatif, jadi masih belum jelas kepribadiannya seperti itu. Pada masa remaja juga terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Beberapa perubahan mental lain yang juga terjadi adalah berkurangnya kepercayaan diri, seperti malu, sedih, khawatir, dan bingung. Percaya diri itu kan berawal dari sikap ya, yang mulai dari melatih mengikuti kegiatan ya, yang awalnya dia pemalu, kalau mengikuti ekskul, mengikuti ekstrakurikuler tadi, kemudian mengikuti lomba presentasi di kelas. Nah, setiap kelompok kan memang selama ini hanya ada beberapa kelompok yang ada beberapa anggota peserta didik ya, yang kalau dalam kelompok itu yang aktif cuma 1, 2, 3. Jadi membangkitkan percaya diri itu ya tadi mulai dari keterampilan berbicara, bisa berlatih di media sosial, membuat video juga bisa, kemudian tadi di organisasi ya ekstrakurikuler juga bisa membangkitkan motivasi percaya diri peserta didik. Tentunya kalau sudah percaya diri itu sudah oke, walaupun kadang ada peserta didik yang berbicara yang tidak bagus, tapi karena dia sudah pede ya sudah tak 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 gitu. Beda dengan yang dia pinter tapi percaya dirinya kurang, kalau mau tampil tuh bingung mau apa, mau menjelaskan seperti apa, susah menyusun kalimatnya seperti itu. Perubahan-perubahan ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor pendidikan. Sekolah menjadi tempat yang ideal bagi siswa dalam rangka mengasah kemampuan dan perkembangan siswa. Hal ini dikarenakan sekolah merupakan salah satu instansi pendidikan dan pengembangan potensi siswa pada beberapa bidang-bidang, yaitu bidang akademis, psikososial, emosional, dan moral. Di sisi lain, sekolah dapat menjadi tempat yang menakutkan dan menjadi sumber tekanan bagi siswa karena beberapa perilaku. Salah satunya adalah perilaku perundungan. Bullying di mata pendidik itu adalah suatu tindakan agresif dari sekelompok siswa yang mempunyai power ataupun penekanan terhadap siswa yang lemah, itu berupa tindakan fisik ataupun tindakan dengan bahasa ucapan yang terus-menerus dilakukan oleh sekelompok yang mempunyai power terhadap yang lemah, dan itu tujuannya untuk menyakiti gitu. Sebetulnya di ranah kita sebagai lingkungan pendidik itu hal tersebut tidak diperbolehkan sama sekali. Perundungan sering terjadi di kalangan remaja itu karena satu, mungkin tingkatan emosional remaja itu belum stabil, ya.
Terus untuk pemahaman terhadap satu sama lain juga kurang dimengerti. 3, kurangnya sosialisasi terhadap makna dari bullying atau perundungan itu. Adapun jenis-jenis perundungan, salah satunya adalah perundungan verbal. Disadari atau tidak, memberi julukan si gendut, si kurus, si penakut, dan semacamnya yang bertujuan menghina termasuk contoh verbal bullying. Verbal bullying atau perundungan verbal dianggap paling mematikan dibanding jenis perundungan lainnya karena menyerang psikologis para korbannya. Perundungan verbal merupakan bentuk perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, sebutan yang menghina secara lisan. Perundungan verbal bertujuan untuk meremehkan, merendahkan, mengintimidasi, dan menyakiti sang korban. Yang menjadi sasaran perundungan verbal untuk siswa itu sendiri bisa dari bentuk fisik ya, kekurangan ataupun kelemahan dari siswa itu sehingga siswa merasa dijadikan sebagai korban bullying. Yang kedua, faktor lingkungan, faktor iklim juga, dan minimnya tingkat pemahaman ataupun saling menghargai antar satu sama yang lain. Dampak negatif dalam bentuk anak akan kurang percaya diri. Terus yang kedua, siswa atau anak tersebut dari korban pembulian itu akan menutup diri dari lingkungan. Yang ketiga akan menimbulkan trans atau penolakan, ya, penolakan terhadap segala sesuatu, entah itu lingkungan, entah itu dia harus sosialisasi dengan yang lain dan sebagainya. Sanksi perundungan itu kita mengutip pada pasal 80 ayat 1. Di situ pemerintah menindak tegas untuk pelaku pembulian atau perundungan itu 8 tahun penjara atau denda sekitar 72 juta ya, enggak masalah. Tapi untuk di lingkungan sekolah sendiri itu sudah ada aturan atau kredit poin pelanggaran yang apabila tingkatan perundungan itu lebih ke hal-hal yang tidak bisa dimaafkan, ya kita punya poin pelanggaran supaya anak bisa diserahkan kembali ke orang tua. Upaya yang dilakukan sekolah untuk tidak terjadinya perundungan, satu, kita sosialisasi secara dini, ya, sosialisasi ke warga sekolah, terutama ke siswa, untuk siswa itu mengenal apa sih bullying itu. Yang kedua, kita harus tanggap terhadap lingkungan apabila kemungkinan terjadinya hal-hal pembulian. Yang ketiga, sanksi sekolah itu kita tegakkan, kita lebih kedepankan sehingga siswa itu ada semacam punishment ataupun ada semacam teguran gitu. Yang keempat, kita lebih dekat atau sekolah atau pihak-pihak terkait lebih dekat untuk komunikasi yang baik dengan siswa, ya, itu aja. Dari riset data yang kami temukan, sebanyak 41% siswa di Indonesia dilaporkan pernah mengalami perundungan, setidaknya beberapa kali dalam sebulan. Persentase angka perundungan siswa di Indonesia ini berada di atas angka rata-rata negara di Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD sebesar 23%. Pada saat yang sama, 80% siswa di Indonesia mengaku perlu membantu anak-anak yang mengalami perundungan. Sementara sebanyak 17% siswa di Indonesia mengaku kesepian. Hal tersebut menempatkan Indonesia di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan. Apakah prestasi ini patut untuk dibanggakan? Pantaskah kita untuk membenarkan hal tersebut? Ataukah kita hanya tinggal diam dengan tenggelam di lautan fakta? Tentunya ini semua demi mengubah negara Indonesia menjadi lebih baik.